Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fadli, yang insya Allah kita akan sama-sama menyaksikan program yang penuh dengan keberkahan. Apalagi kalau bukan di Bekal Sebelum Ajal. Siapkan bekal sebelum ajal memenggal. Dan Masya Allah, hari ini kita akan bertemu dengan seseorang yang bernama Angga. Dia ini adalah seorang pengguna narkoba dan kita mendapat laporan dari tantenya. Dan tantenya ingin sekali Angga ini berubah menjadi orang yang lebih baik. Kita kebetulan sudah punya fotonya. Boleh tolong teman-teman kita lihat fotonya. Dan di sini sudah ada foto Angga. Angga ini masih muda banget, tapi dia sudah berkeluarga. Dan sekarang posisinya ini Angga ini juga sedang nggak akur lagi sama istrinya nih. Dan mudah-mudahan hari ini kita bisa membawa Angga menjadi orang yang lebih baik. Katanya si Angga ini nongkrongnya di tempat pangkalan ojek. Kalau gitu langsung aja yuk, kita intip dulu dia di sana. Ikutin saya. Nah ini, hari ini kita cari target nggak terlalu di jalan-jalan kayak kemarin, di jalan besar nih. Jadi agak sedikit lebih enak ya. Katanya si targetnya itu pangkalan ojek itu deket-deket gang-gang gitu, masuk-masuk ke dalam. Tempatnya kayaknya udah gak jauh nih. Ini dia nih. Kita cari parkir situ aja bang. Cari parkir situ bang. Oke, di sini aja kita parkir nih. Coba kita lihat nih, bentar nih. Lah, tuh ada dia. Angga, 27 tahun, mantan pengedar dan pengguna narkoba, 2 kali masuk penjara. Itu tuh di warteg tuh. Coba ontek fotonya mana sih? Ini boleh. Iya benar, ini dia. Ini benar nih. Oke, terus semuanya. Ini semuanya langsung yuk. Ayo semuanya. Bang Angga ya? Pak. Mana kabar, Bang? Bang Angga, bawa jalan turunan pelan-pelan, kamera. Jagain kameranya. Ikutin pelan-pelan. Wah, dikekali. Semuanya, ini belok jalannya nih. Bentar. Dari mana nih? Gak! Ayo cepet! Agak! Gak, bentar, Gak! Bawa jalan turunan pelan-pelan, kamera. Jagain kameranya. Ikutin pelan-pelan. Wah, dikekali. Gue mau ngobrol doang sama lu, Gak? Angga! Angga! Gue mau ngomong sebentar doang sama lu, Gak? Ini gak mungkin kita kejar juga ini. Bu, maaf Ibu ya. Maaf banget ini. Saya mau ketemu sama si Angga ini. Mau ngobrol doang sebenarnya. Ini kalau misalnya kita muter jalan sini, kemana lewatnya, Bu ya? Nggak ada penyeberangan. Jadi kita lewat mobil, keluarnya ke arah mana? Oh, jauh ya? Oh, Ibu makasih ya Bu ya, saya pamit dulu, makasih. Assalamualaikum. Kayaknya kita harus hubungin tantenya nih, biar dia nggak khawatir juga soalnya. Kita nggak bisa dapat hari ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Rohana, ini dengan Fadli, Bu. Ada apa ya? Iya, jadi Fadli tadi saya udah ketemu sama Angga.
Saya mau ngobrol, dia kabur. Nah, saya kejar sama temen-temen, saya ikutin terus. Dia lari, Bu. Lari ke kali tadi nyebrang. Iya, makanya tapi sih alhamdulillah tadi dia bisa lewatin. Ayo kamu cariin ya, awas bang, cariin ya. Bu, gini aja ya. Saya minta tolong sama Ibu Rohana nih. Takutnya nanti kalau misalnya saya nggak ketemu, pasti dia nelfon Ibu nih, ya kan? Iya, tapi cepet ya, tolong cariin. Iya, kita tetap cari juga ya. Kita coba cari juga. Iya. Iya, Ibu sambil jaga telepon juga ya, Bu ya. Ya, Ibu makasih banyak Bu Rohana ya. Assalamualaikum. Gini aja, sementara kita nggak bisa berbuat apa-apa, kita tunggu aja instruksi selanjutnya dari Bu Rohana aja. Ya. Atau kita mungkin kalau sekarang kita nanti lewat daerah Cijantung, kita lewatin aja. Kalau misalnya nggak ketemu ya mau gimana, karena nyari orang nggak segampang itu di Jakarta. Ya, oke ya. Ya. Oke pemirsa, sekarang saya coba mendatangi tantenya. Kemarin tantenya udah kasih kabar ke kita bahwa ternyata Angga ini nggak pulang. Dan dia ngirim rumah temennya. Tapi tantenya juga nggak tahu nih alamat rumah temennya di mana. Tapi yang jelas tantenya tuh tahu rumahnya di mana. Kita langsung jemput tantenya, baru kita cari Angganya. Oke? Yuk kita cari tantenya nih sekarang nih. Alamatnya tantenya kita udah tahu. Kita lagi menuju ke rumahnya sekarang. Ini ya benar yang kanan ini nih. Ini nih. Iya. Warung tutup. Udah berhenti sini aja kita nih depannya nih. Lewatin dulu aja sedikit nih. Kalian mau masuk atau mau tunggu di sini? Ikut masuk aja deh ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar sama tantenya. Bu. Iya, Fadli Bu. Gimana? Mau langsung berangkat sekarang? Iya, itu dia ngumpet di rumah temennya katanya. Sebelum kita berangkat nih, saya tahu banget ibu sayang sama Angga. Ya. Saya pengen tahu, Angga ini nakalnya cuma karena narkoba atau apa sih Bu yang bikin ibu tuh pengen temuin Angga benar-benar berubah? Ya, semuanya Mas, memang dia tuh begitu. Dari dulu, dari kecil ngikutin saya Mas. Dari umur berapa diikutin ibu? Dari umur 13 tahun. Ikutin saya, meninggal orang tuanya. Dia bilang pengen nikah, saya nikahin sama saya ya. Sekarang udah punya anak. Boro-boro tuh bener tuh anak itu jadinya mabuk aja sampai sekarang. Saya minta tolong deh biar dia insaf, ya Allah biar Bina insaf, dia insaf, biar dia jalan yang lurus, pengennya Mas. Iya namanya orang tua ya Bu ya, pasti namanya Saya sayang banget Mas sama dia, demi Allah saya sayang banget sama dia, sayang banget kemana dia pergi, saya susulin, gimana dia pada mabuk saya samperin ke tempat mabuknya Mas. Ibu yang sabar ya, tapi ya maksudnya gini, saya tahu ibu sayang banget sama Angga, ibu sebagai pengganti orang tua. Ya, saya sayang banget, Ibu bener-bener sayang banget. Ibu juga sama keluarga yang lain, bukan karena ikut ibu, Angga jadi anak benar. Tapi saya juga minta tolong sama ibu, jangan meluap-luap emosinya, jangan marahin Angga di depan teman-temannya. Kita mau coba ajak ibu, biar supaya Angga juga agak lulu dan mau ikut sama kita nih Bu ya. Iya Mas. Ibu berdoa juga ya Bu ya, doain yang terbaik. Saya ikutin berdoa Mas, saya juga pengen si Angga itu benar Mas. Bismillah ya, kita berangkat ya. Mudah-mudahan kita langsung ketemu sama si Angganya dan Angga mau ikut sama kita. Amin. Ayo Ibu. Setelah ibu sayang banget sama Angga ya. Bukan sayang lagi Mas. Yang lain cuma Angga ngomong itu. doang, tapi ibu buktiin sama semuanya, insya Allah Angga bisa berubah. Ibu doain ibu ya. Enggak, ini tante enggak? Tante bukain tante. Gak, Angga! Wah, dikunci nih! Dikunci! Mana dikunci ini? Belakang! Aduh, astagfirullahaladzim. Aduh. Kejar! Gua nggak apa-apa.
bang. Gua nggak bawa apa-apa bang. Aman bang. Bawa apa-apaan sih, ha? Aman bang. Bawa apaan lo? Bawa apa-apa bang. Bangun. Aman bang. Bawa apaan sih? Bawa bebek bang. Enggak. Aman bang. Gua bawa apa-apa bang. Mau bawa apaan emangnya? Lu lihat dulu gua sini, Lu lihat dulu gua sini. Tante yang laporin Anda. Tante mau masukin yang penjara. Enggak masuk penjara, enggak. Bukan ke penjara, ada yang mau ke penjara. Siapa yang mau ke penjara? Dengerin tantenya. Ini caranya tapi tante. Ini apa-apaan ini? Sayang banget. Ini bukan di kantor polisi, bukan. Bukan. Mau dibawa ke pesantren ya. Ikutlah. Tante udah pengen insya. Insya pada waktunya orang tante. Nggak gini caranya bang. Dengerin, udah punya anak, udah punya keluarga anak. Ya, beneran tante sayang dari dulu juga sayang banget, bukan ngomong bercanda, sayang banget sama Angga, sayang banget. Ikut jangan kabur-kaburan dong, ikut. Enggak, stop. Dengar kan? Lu dengar omongan tante lo kan? Tapi bukan gini caranya bang. Bukan begini caranya, gimana sih? Mau kemana sih? Mau kemana? Aku malu sama orang-orang kalau begini. Ya tapi lu jangan begitu. Emang kalau begini anak istri gua udah apa yang mau napain bang? Lu pada mau nafkain bang? Dengerin dulu nih ya, rezeki Allah udah ngatur ya, tenang. Lu tenang dulu, dengerin kata tante lo nih. Lu baru ngeliat gua aja udah kabur ya. Lu jadi paranoid. Lu dari kemarin gua baru lihat gua, lu kabur, lu lari nyebrang kali. Hah? Gimana coba lu mau ngejelasin ke keluarga lu? Hah? Lu nyari duit pakai apaan? Lu mau begini terus tiap hari hidup lu? Coba dengerin kata tante lu. Tante lu tuh sayang banget. Dia pengganti ibu lu. Dia yang selama ini ngerawat lu. Dia yang selama ini ngejaga lu. Yang sayang banget sama lu. Lu perhatiin coba. Lu dengerin kata-katanya. Nah sekarang gini, lu gimana anak lu mau jadi masa depannya bagus kalau elunya begini terus? Elunya nggak berubah. Elunya sebagai contoh, sebagai orang tua yang nggak baik. Elunya berubah dulu. Gue bukan nggak mau berubah bang, gue udah mau berubah. Tapi ketemunya pergaulan gue gini lagi bang. Lu kalau mau berubah, lu mau hijrah, lu tinggalin dulu semuanya. Lu tergantung lu. Lu takutnya dapat duit. Lu yakin? Yang ngasih duit lu siapa? Temen lu yang ngasih duit. Lu serahin semua sama Allah. Yang penting lu usaha, tapi lu mau berubah dulu. Pokoknya sekarang lu penting lu ikut gua, ya. Lu ikut gua ke rumah hijrah. Sekarang. Kalau lu mau berubah bang, apa bini gua sama anak gua bisa balik lagi bang sama gua bang. Bini gua benci banget bang sama gua bang. Lu bisa tolong bantu bang. Gua kangen sama anak gua bang. Kangen tau. Enggak, gua ngerti perasaan lu, ya. Gua tahu yang namanya orang tua pasti sayang sama anaknya. Yang namanya suami pasti sayang sama istrinya. Cuma sekarang masalahnya ada di lu. Kenapa mereka semua ninggalin lu? Karena elunya gak. Tapi kita coba cari jalan. Gimana caranya supaya mereka semuanya bisa lagi ketemu sama lu, bisa kumpul bareng-bareng. Tapi paling enggak, lu ikut dulu gua ke rumah hijrah. Lu dulu yang harus berubah. Lu tunjukin ke mereka kalau lu udah berubah. Lu udah bukan Angga yang lama. Lu Angga yang baru, yang bertanggung jawab sama keluarga, yang sayang sama keluarga, yang gak akan nyakitin keluarga. Enggak, ikut aja enggak ya? Lebih baik kamu. Soalnya nanti deh, bini kamu, anak kamu bisa pulang. Kalau kamu udah sadar ya, ikutin aja. Tapi tante janji mau nemuin Angga sama bini Angga. Iya, tante janji. Dari dulu juga kan tante bantuin terus Angga kemanapun. Tante susulin. Iya, nanti kalau udah kamunya bener-bener udah insaf, udah ini, baru tante temuin istri kamu ya, sama anak kamu, keluarga. Tante janji tapi. Bener, tante janji. Demi Allah, tante janji bener.
bukan sayang lagi. Tantu Mama Angga apa dari dulu juga dimanapun ada yang ikutin. Angga di mana nongkrong juga Tantu ikutin terus apanya. Sekarang kayak tenang dulu ya, tenang dulu. Kita namanya lagi usaha ya. Kalau kita usaha, insya Allah ada jalan. Kalau Angga nggak pernah mau berusaha untuk berubah, nggak akan pernah bisa berubah. Paling nggak ini ada ikhtiarnya. Kita jalan, kita ke rumah hijrah, ketemu sama Ustadz, supaya Angga juga lebih mengerti lagi tentang agama. Kalau Angga insya Allah udah punya bekal agama, yang lainnya jadi enak, yang lainnya jadi indah. Yuk kita berangkat ya. Ayo Angga, sabar ya. Ya Bismillah ya. Semangat, 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 semangat. Sampai juga kita di tempat rumah hijrah. Alhamdulillah sampai. Udah di sini aja Pak, nggak usah jauh-jauh Pak. Cukup deh, sini aja. Oke Om. Ya, oke bangun dulu deh. Gak. Bangun nih orang nih. Mulus banget itu dia. Gak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Gimana Bang Fadli? Ani tungguin di sono nggak turun-turun. Ani juga udah mau turun tadi Ustadz, tapi ini dibangunin kagak bangun-bangun, gimana ceritanya? Ini bisa. Dia tidur, dia nggak bangun-bangun. Tadi perjalanan juga tidur, sampai sekarang dibangunin kagak bangun juga. Ini tarik kita yang suka konsumsi obat-obat terlarang. Iya dia yang macam-macam sih kata-katanya. Jangan-jangan nih efek sisaan kali ini Bang Fadli. Masa Ustadz? Bisa jadi. Oh kayak gitu. Terus gimana nih tadi mau dibangun susah banget, mau gotong aja? Kita gotong aja. Mau dibawa kemana Ustaz? Langsung ke situ? Biar saya siapin tempat shock terapi aja langsung. Shock terapi langsung? Iya. Oh ya udah. Terus gimana? Kita gotong berdua atau ada anak santri pada kemana? Boleh ada tim bantu. Ada tim ini bantu, bantu kita. Iya tolong deh. Bentar. Ini angkat dulu orangnya kali. Jatuh. Waduh. Ini gimana Bang? Ayo udah nyampe kita. Pelan ya, pelan-pelan turun dulu, pelan-pelan. Pelan-pelan. Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Bang, gua mau dibawa kemana ini Bang? Hah? Enggak, lu kenalin dulu bentar. Gua Nih, ngapain, Bang? nggak ngapa-ngapain. Nih kenalin nih. Nih, Ustadz Ahmad Khan ya, dari Rumah Hijrah. Ini Ustadz yang mau ngajarin ya, bagaimana tahapan-tahapan supaya menjadi orang yang lebih baik. Ya, gak kenalin nih. Tuh, Jadi, Ustadz. Bang Angga santai aja. Saya mau diapain ini Pak Ana udah Ustadz? siapin nih. Ini namanya shock terapi buat Bang Angga. Ya, biar Bang Angga lebih tenang. Ya, Oke, fresh lagi. Nggak mau saya Pak. Ya, jangan nggak mau. Ini udah di sini, kita masa nggak mau? Ayo, udah. Lagian dari tadi tidur terus sih, Anggai juga. Dibangunin nggak bangun-bangun. Mau nggak mau langsung shock terapi. Biasanya mau ngobrol-ngobrol dulu. Udah, yuk. Gimana Ustaz? Langsung aja, udah. Ayo deh. Nggak mau Bang. Sebentar. Nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, udah. Gak apa-apa, enggak. Ayo, Lu ikutin aja, lu ikutin aja ya. Jadi, lepas, ayo. Ayo, Bar. Dingin Pak Ustadz. Iya. Dingin Pak Ustadz. Jangan kabur lagi, mau kemana sih? Awas, kejebur, awas ya Allah. Udah masuk. Aduh, Dingin Bang. Dingin Pak Ustadz. dingin. Mau kemana? Udah di sini aja, Astagfirullahaladzim ya. Dingin Pak Ustadz. Dingin. Berapa dinginnya? Cuma kurang, belum seberapa. Ana udah siapin, bakal Angga. Nih, Ana tambahin biar hangat. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Dingin
Pak Ustadz. Dingin Pak Ustadz. Udah, ente nikmatin aja. Biar tulang-tulang ente lempeng. Bang, gua nggak mau kayak gini bang. Agak. Udah sini aja deh. Agak, tenang dulu, udah tenang. Ntar lama-lama nggak dingin, udah tenang dulu. Duduk. Duduk pelan-pelan ya. Angga. Saya sama Bang Fadli tinggal dulu ya. Kita di sini aja. Nggak Pak Ustadz, dingin Pak Ustadz. Pak Ustadz, dingin. Ustadz. Udah Pak. Pak Ustadz. Udah Pak. Angga tenang aja, banyakin istighfar. Pak, nggak Pak. Dingin Pak. Bang, Kenapa gak? ini kenapa begini bang? Ini mau begini prosesnya gak? Masalahnya kan panjang nih ceritanya. Lu juga habis pakai make, mungkin juga karena pengaruh efek-efek lu make juga gak? Tapi harusnya bilang bang. Iya udah cukup ya udah. Ayo naikin, cukup gak? Udah. Ayo naikin. Ayo udah enakan badan lo kan? Udah seger kan? Udah nggak lemes lagi kan? Angga, Pak Ustadz. gimana? Udah agak segeran? Alhamdulillah Pak. Sebelumnya, aneh mohon maaf. Tadi nggak maksud nyakitin ente. Tapi memang proses yang ada di shock terapi di rumah hijrah tujuannya untuk menenangkan, ya, untuk menenangkan biar ente juga lebih seger, biar efek-efek sesuatu yang ente konsumsi itu dari sesuatu yang haram itu bisa hilang. Nih, kita ganti dulu. Udah aneh bawain kain sarung, baju koko. Ayo kita pakai. Bismillahirrahmanirrahim, jangan lupa. Posisi ini udah yang ini aja, jadi tinggal narik. Rasulullah SAW jelasin di dalam hadisnya, la'anallah al-mutasyabihina minar rijal bin nisa wal mutasyabihati minan nisa birijal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki. Teh kelas ridho aneh ambil? Ridho Pak Ustadz. Alhamdulillah. Saya tinggal dulu ya. Ya. Sekarang begini baru nih, mantep nih. Tuh, coba duduk dulu. Masya Allah. Ustadz nih langsung aja nih ya, kita coba masuk nih ke segmen muhasabah. Ini Masya Allah luar biasa ya. Tadi kalau kita ngerasa ini adalah sesuatu kejadian yang pertama kali nih. Sejak kita ada di bekal sebelum ajal, orang baru datang langsung dikasih shock terapi. Ini kenapa begitu nih Ustadz? Jadi begini Bang Fatih, Mas Angga ini datang. Kita sama-sama tahu dia dalam keadaan masih ada efek dari obat-obatan yang dia konsumsi, obat terlarang yang dia konsumsi, sehingga dia jadi tidak sadarkan diri. Maka kita langsung shock terapi biar dia bisa sadar, biar dia merasakan bagaimana dirinya yang sebenarnya. Oke, kalau gitu langsung aja ya, langsung aja ceritain apa yang mau diceritain sama Pak Ustadz. Mudah-mudahan dapat solusinya hari ini. Ya, silakan Ustadz, mohon izin. Ya. Masya Allah, Mas Angga kalau begini kan lebih terlihat indah dipandang, ya. Mudah-mudahan Mas Angga bisa ikutin semua metode yang ada di rumah hijrah dengan keikhlasan hati, dengan tujuan niat yang tulus untuk berubah menjadi hamba yang lebih baik, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
menjadi kebanggaan Rasulullah. Emang apa aja yang udah pernah Mas Angga lakuin? Ya, saya belum lama nikah Pak Ustadz. Sekarang saya punya anak 3 bulan. Terus terang istri saya sekarang lagi pergi ke rumah ibunya, kabur Pak Ustadz. Tinggalin saya. Ya, saya nggak tahu ya Pak Ustadz namanya rumah tangga. Saya udah ngelakuin apa aja Pak Ustadz demi anak istri saya. Nyari uang buat mereka, buat makan mereka saya. Tapi ya keadaan sekarang tahu sendiri Pak Ustadz, nyari duit nggak segampang itu Pak Ustadz. Makanya saya obat-obatan pelarang Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Mas Angga, jangankan orang yang mengkonsumsi obat-obat terlarang, orang yang membuatnya saja dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Mas Angga mengkonsumsi juga, mengedarkan juga buat orang lain. Maka begitu banyak kesalahan yang dilakukan. Sumiyal khamra li'annahu yukhamirul ukul. Kata ulama, dinamakan khamar karena dapat merusak akal saraf manusia. Maka jangan dikonsumsi, apalagi dijual untuk orang lain, berarti mencelakakan orang. Dulu pernah ada satu orang yang ketika dia dihadapkan kepada 3 pilihan untuk melakukan perbuatan dosa, ada pilihan pertama, dia minum minuman keras atau dia mengkonsumsi obat. Yang kedua, dia membunuh. Yang ketiga, dia berzina. Maka dia ambil pilihan yang paling ringan menurut dia, yaitu mengkonsumsi khamar ataupun sesuatu yang memabukkan. Akhirnya ketika dia tidak sadarkan diri, dia dikuasai oleh nafsu syahwatnya, dibisiki oleh syaitan. Akhirnya dia berzina dengan wanita. Lalu dia takut wanita itu membeberkan aibnya kepada orang, dia bunuh juga wanita itu. Maka dari mabuk-mabukan, dari konsumsi obat terlarang, itu menyebabkan berzina dan membunuh orang. Mau gimana lagi Pak Ustadz, dengan tato saya begini aja orang sudah mandang saya jelek Pak Ustadz. Udah nggak ada bagusnya di mata mereka Pak Ustadz. Mas Angga yang sabar. Orang mau berubah baik, mau hijrah ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu banyak sekali ujiannya. Jangan dengerin apa kata orang. Ketika orang memandang kita dengan sebelah mata, selama niat kita sudah betul-betul ikhlas, mau berubah, mau bertobat, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan dengarkan omongan orang. Maka dengan tobat ini saya masih bisa diberi maaf Pak Ustadz. Subhanallah. Betul, Mas Angga mau bertobat. Betul Pak Ustadz. Hal apa yang membuat motivasi dalam diri Mas Angga sehingga Mas Angga itu mau bertobat? Anak istri saya Pak Ustadz. Kenapa anak istri Mas Angga? Istri saya ninggalin saya Pak Ustadz, 2 anak saya. Itu semua kan karena disebabkan perbuatan Mas Angga sendiri. Iya Pak Ustadz, emang saya benar-benar salah Pak Ustadz. Nyesel gak dengan kesalahan itu? Nyesel Pak Ustadz. Istri saya minta duit, saya nggak pernah kasih Pak Ustadz. Kenapa? Karena Mas Angga gak ada uang? Ada Pak Ustadz, cuman saya lebih belain barang terlarang. Astagfirullahaladzim. Anak dan istri itu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
jaga amanah yang Allah titipkan kepada Mas Angga. Dari setiap rezeki yang Mas Angga dapatkan, itu ada hak mereka. Mereka berhak untuk menerimanya. Bukan Mas Angga malah membelanjakannya untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dengan saya bertobat, anak istri saya mau balik lagi ke saya, Pak Ustaz. Insya Allah. Yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan berikan kita kemudahan dalam kesulitan kita. Pak Allah masih mau nerima saya, Pak Ustaz? Pasti. Selama taubatnya Mas Angga taubatan nasuha, mau kembali kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Karena syaratnya taubatan nasuha ada 4, Mas Angga. Yang pertama adalah anada, menyesali perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Yang kedua, al-iglau anidzambi, meninggalkan dosa itu untuk selamanya. Yang ketiga, al-azmu an la yauda, berjanji di dalam diri ini bahwa tidak akan kembali melakukan dosa, walaupun hanya cuma sebentar saja. Yang keempat, apabila dosa yang kita lakukan berkaitan dengan hak orang lain, maka kita harus meminta maaf dan ridho. Saya yakin insya Allah kalau Mas Angga betul-betul taubatan nasuha, Allah akan mengampunkan kesalahan Mas Angga. Ustaz, saya kangen banget sama anak saya, Pak Ustaz. Tolong bimbing saya, Pak Ustaz, dalam taubatannya, Pak Ustaz. Sabar Mas Angga. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kemudahan Mas Angga untuk kembali ke jalan Allah. Karena ketika Allah menginginkan hambanya ada dalam kebaikan, maka Allah akan siapkan segala hal untuk sampai kepada kebaikan itu. Insya Allah saya akan bantu semua saya. Mudah-mudahan Mas Angga bisa mengikuti semua metode yang ada di rumah hijrah dan bisa digabulkan semua apa yang Mas Angga inginkan. Amin. Setelah ini kita akan melaksanakan sholat berjamaah. Mas Angga berwudu dulu. Ayo, bismillah. Udah ngerti cara berwudu? Sekarang begini, Mas Angga pada saat berwudu nanti, ketika membasuh wajah, Mas Angga niat nawaitul wudu'a lirofil adasil asgor lillahi ta'ala. Ayo sekarang saya ajarin Mas Angga dulu wudu, nanti Mas Angga wudu sendiri. Pertama Mas Angga cuci kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Sampai pergelangan tangan. Hadasil asgor lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika salihin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Baiklah pemirsa, sekarang kita waktunya masuk ke proses yang berikutnya. Proses yang berikutnya adalah kita muzakaroh. Muzakaroh di mana target kita dibungkus dengan kain kafan dan kita bawa menuju ke liang lahat. Nah sekarang di belakang kita sudah mulai ada persiapan. Sama-sama aja kita masuk aja. Yuk kita lihat, yuk. Gimana, udah siap? Siap. Siap ya? Kalau gitu boleh dimajukan kerandanya. Enggak, ini kendaraan terakhir kita. Setiap yang bernyawa pasti akan bertemu dengan kematian dan kendaraannya adalah keranda atau perubatan. Maka Mas Angga perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini jadi ibrah pelajaran buat kita semua. Iya, Buat Mas Angga. Banyak istighfar ya, ya. Iya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ampun ya Allah. Seluruh badan Angga bergetar. Ampun ya Allah, ampun. Ketika tubuhnya berada di dalam keranda, ketakutan semakin menjadi. Ketika mendengarkan alunan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ketika alunan itu terdengar oleh Angga, terlihat raut wajah penyesalan atas dosa-dosa yang telah diperbuat Angga. Mas Angga, coba tolong baca ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus baca. Angga Gustaf Pratama bin Barnas, lahir 22 Oktober 91. Wafat. Mulut Angga terkunci saat membacakan kata wafat. Belum siap buat mati. Bapak. Kalau belum siap buat mati, harusnya mempersiapkan bekal buat kematian. Banyak mengerjakan amal soleh, bertobat dari kesalahan dan dosa. Berhenti dari mengerjakan kemaksiatan. Banyak orang yang takut dengan azab kubur, takut dengan siksa neraka, tapi mereka tidak mau berhenti daripada melakukan kemaksiatan dan dosa. Sekarang Mas Angga berada di metode terakhir kita dari rumah hijrah, yaitu mengingat kematian. Jadi Mas Angga akan kita masukkan ke liang kubur dan kita memantau reaksi Mas Angga dari monitor. Mudah-mudahan tidak ada hal yang tidak diinginkan terjadi Mas Angga. Banyak istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tujuannya tidak lain dan bukan, yaitu mengingatkan kita kepada kematian. Tempat tinggal kita terakhir. Karena Rasulullah bersabda, al-qabru manzilun min manazil akhirah. Sesungguhnya kubur itu adalah tempat pertama yang kita akan tinggali sebelum kita melanjutkan menuju kepada alam barzakh dan lainnya. Anak istri saya, Pak Ustaz. Semua yang Mas Angga lakuin, mohon ampunnya sama Allah. Berbanyak istighfar nanti di dalam kubur. Mudah-mudahan nanti Mas Angga bisa berubah menjadi lebih baik. Amin ya Allah, amin. Dan kini saatnya Angga dimasukkan ke dalam liang kubur untuk mengingat kematian. Semoga proses muzakaroh ini bisa membuat Angga berubah. Mas Angga, sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau disampaikan. Saya sayang sama anak itu. Ya. Saya berdosa sama mereka. Mas Angga, sekarang Mas Angga buka mata Mas Angga. Lihat, coba dibuka matanya. Lihat yang ada di atas Mas Angga. Bah, anak kita mana, Bah? Anak kita mana, Bah?
Mas Angga, ada yang mau disampaikan sama istri Mas Angga? Jangan tinggalin aku. Maaf sama kalian. Aku janji gak bakal kayak dulu lagi. Gue tobat, Mas. Oke Mas Angga, sekarang waktunya kita mau tutup yang lahatnya. Kita akan memantau Mas Angga, walaupun tidak dalam jarak dekat. Tapi kita minta sama Mas Angga, apabila ada terjadi hal-hal yang aneh yang tidak diinginkan, Mas Angga teriak aja. Insya Allah nanti kita akan segera datang ke sini. Ya Mas Angga. Mbak, ada yang mau disampaikan sama Mas Angga sekarang? Kamu benar-benar mau taubat? Iya, Pak. Kamu janji akan meninggalkan dunia kita? Aku janji, Pak. Aku janji sayang sama kamu, sama anak. Aku mau kehilangan kamu berdua. Teman-teman santri boleh mohon izin minta tolong ditutup. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ampun, ya Allah, ampun. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ada suaranya lagi dia diem. Ustaz. Hah? Dia diem nggak ngomong apa-apa Ustaz? Hah? Dia sadar nggak nih Ustaz? Suami saya kenapa? Hah? Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba Fadli, Ustadz Ahmad kan dikejutkan dengan reaksi Angga dan langsung menuju kuburan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Udah aku maafin ya. Tinggalin aku lagi. Aku mau tobat. Enggak akan kayak gitu lagi. Ingat anak kamu ya. Jadi mah nggak bakal kayak dulu lagi. Tobat. Benar-benar tobat. Kenapa lakukan kerjaan yang halal mah gak bakal haram lagi. Amin ya Allah, amin.
Ustaz. Mudah-mudahan Angga selalu dalam jalan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah, amin. Dan dijauhkan dari segala macam pergaulan yang tidak baik yang bisa menjerumuskan dalam murkanya Allah. Amin ya Allah. Jangan kamu pikirin semua yang ada di badan kamu ini tato-tato ya. Kamu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau bertobat, Amin. istighfar, naikkan apa yang diperintahkan oleh Allah, jauh segala apa yang dilarang oleh Allah. Mas Fadli, maafin saya. Sama saya juga mungkin ada salah. Mungkin saya juga yang mengajaknya kurang enak di hati. Saya minta maaf. Saya udah bikin Angga takut. Saya minta maaf ya Gaya. Mudah-mudahan Angga bisa berubah jadi orang yang baik. Makasih Mas udah menolong saya. Angga janji setelah dari sini Angga benar-benar berubah jadi orang yang baik, yang sayang sama anak istri, yang selalu menolong orang tua yang udah gak ada. Ya gak? Iya Pak, udah. Bismillah. Mau kan ngumpul lagi sama aku. Iya, aku mau. Udah maafin semua kesalahan kamu ya. Alhamdulillah Bang Fadli, ini satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu rumah tangga yang retak kembali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan asbab hidayah taufik suami yang bertobat kepada Allah dari kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin ya Ustadz ya. Ini Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan pengalaman hari ini bisa jadi pelajaran buat semua. Buat pemirsa Antv yang dirahmati Allah. Yang perlu kita ingat sama-sama bahwa kematian itu pasti. Dan kita nggak pernah tahu kapan datangnya. Siapkan bekal sebelum ajal. Saya berjumpa lagi di bekal sebelum ajal. Siapkan bekal sebelum ajal memenggal. Saya Fadli mengundur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.